Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu, sobat-sobat Kicau Jelata. Ketemu lagi dengan saya, Bung Jela dan Bang Kica. Siap. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting, Bang. Betul. Jadi kembali lagi kita ketemu membahas hal-hal yang aktual yang terjadi dalam beberapa hari ini. Yang trending yang akan kita bahas. Yang mengejutkan kemarin itu adalah munculnya kembali Dr. Tirta ya, yang dulu pernah muncul di awal-awal pandemi ya. Sekarang muncul lagi dengan suatu kicauan ataupun suatu celoteh yang emosional dan berapi-api mengenai penanganan COVID-19 atau pandemi ini yang menurut beliau banyak yang kurang tepat. Rencananya beliau ini akan memaparkan dalam 10 episode mengenai penanganan COVID dari awal. Jadi mungkin pertama dari mengenai pemakaian rapid test yang dijadikan standar untuk banyak hal ya. Padahal yang namanya gold standar itu adalah PCR atau swab test. Nah itu yang dibahas oleh beliau. Kemudian juga termasuk dengan harga rapid test yang begitu mahal di awal-awal, sekarang sudah drop sampai tinggal 100.000, bahkan ada yang menjual 90.000 sekali tes rapid ya, rapid. Kemudian juga dia bahas mengenai harga dari swab test yang 1,5 juta sampai 1,9 juta. Ya. Kemudian banyak lagi lah hal-hal yang diungkapkan oleh Dr. Tirta ini mengenai penanganan COVID, penanganan pandemi yang tidak tepat. Yang jadi pertanyaan saya sebagai jelata nih, Bang, ini apa kemarahan atau cuitan ataupun celotehan ataupun ocehan Dr. Tirta ini sebetulnya ditujukan kepada siapa ya, Bang? Begini, Bung Jela. Pertama kita harus tahu dulu siapa nih Dr. Tirta. Kan? Yang jelas dia dokter. Tapi sepanjang yang Bang Kica tahu, itu sebenarnya dia lebih berprofesi sebagai pengusaha muda. Ya. Yang sepanjang yang Bang Kica lihat di media massa ya, salah satu usahanya itu adalah usaha pencucian sepatu ya, yang banyak mempekerjakan orang-orang jalanan, kaum-kaum yang menganggur gitu ya. Yang kedua dia lebih dikenal sebagai influencer di kalangan milenial gitu kan. Itu satu, siapa Dr. Tirta. Itulah yang Bang Kica tahu ya. Yang kedua, kita tahu bahwa selama 7 bulan ini Dr. Tirta itu kan jadi relawan dan berada di dalam sistem. Betul. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia tahu persis apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani atau menanggulangi atau mengendalikan pandemi di Indonesia, COVID-19. Lalu kita tahu 7 bulan berjalan, keadaan kita seperti yang sebelum-sebelumnya Bang Kica katakan itu, kita masuk satu terowongan. Terowongan yang gelap. 7 bulan kita berada di dalamnya. Para mereka-mereka yang seharusnya bisa memandu kita, memberi kita harapan bahwa di seberang sana ada cahaya dan kita akan keluar dari terowongan ini, malah saling bertengkar ya. Saling mempertontonkan ketidakkompakan. Ya, itu mereka-mereka yang memandu kita. Lalu krisis kesehatan ini berlanjut dengan krisis ekonomi. Ya, di mana-mana PHK terjadi. Ya kan, sektor informal mati suri, ya kan. Kemudian masyarakat sudah melihatkan tanda-tanda frustrasi. Ada ambang batas psikologis yang dikhawatirkan orang tidak lagi bisa menahan tekanan-tekanan hidup ini. Nah, berpijak dari sana, kemungkinan ada 2 nih. Dr. Tirta ini sampai curcol ngamuk di luaran. Kemungkinan pertama, dia frustrasi melihat cara-cara penanganan di dalam. Kemudian dia udah mencoba mengikhtiarkan secara maksimum untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi tidak bisa. Ya, lalu dia teriak keluar ke masyarakat. Meskipun kita tahu teriak keluar juga nggak akan menyelesaikan masalah. Ya. Itu kemungkinan pertama. Ini bagian dari frustrasi dia yang dia nggak kuat lagi nahan, dia teriak keluar.
Tapi tidak tertutup kemungkinan ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua bisa saja bahwa analisis dia atau orang-orang di dalam sana memang telah terjadi istilahnya penggelembungan rasa frustrasi. Balon udah pada puncak siap meledak. Nah, ada dalam satu teori supaya ledakannya nggak dahsyat, kita tusuk itu balon, penggembosan lah. Jadi dia ini bagian dari cara dia mengendalikan psiko masyarakat yang udah di ambang batas, mengkanalkan frustrasi. Jadi orang merasa terwakili dirinya, perasaannya, frustrasinya dengan curhatan-curhatan Dokter Tirta ini gitu. Yang mana yang menjadi background dari curcol ngamuknya ini, tentu yang tahu adalah Dokter Tirta sendiri. Begitu Bang Jelan. Begitu ya. Tapi kembali lagi pertanyaan saya. Jadi kemarahannya ini ditujukan atau curcolnya ini ditujukan ke siapa ya? Ke masyarakat atau ke pemangku kepentingan atau ke sistem? Ya, ke sistem. Yang paling bagus. Mending kita coba bedah satu curcolnya ya. Oke. Ya. Kita saksikan. Ini dia nih ya, curcol ini soal tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Kemudian best practice yang seharusnya dilakukan oleh negara. Lalu soal kenapa kalau kita tahu PCR adalah the only way untuk mengetahui, untuk mengendalikan, kenapa nggak digratiskan? Coba kita dengar ya. Oke. 2. Harga yang masuk akal. 3. Kita sudah tahu red zone kita itu di kota besar. Kota besar, bos. Ya. Di kota besar, red zone kita. Kenapa di kota besar? Sudah tahu solusi dari penatasan COVID itu adalah 3T. Tes, tracing, dan treatment. Jadi kalau tracing itu harus dilakukan swab secara menyeluruh bagi warga. Negara harus hadir untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kenapa kita hanya disuruh edukasi doang? Kenapa saya harus disuruh nyuruh orang pakai masker doang, bos? Kenapa kita tidak memberikan swab gratis bagi warga-warga yang terdampak di daerah red zone? Anda berpikir, silakan Anda berdebat selama 7 bulan saya mengamati, bos. Ya, Anda pikir dengan kepala Anda, hati nurani Anda yang nonton ini, silakan Anda berpikir. Solusi dari COVID itu ada 3T, tes, tracing, dan treatment. Apa yang dilakuin negara kita? Membayar influencer untuk gerakan edukasi selama setengah tahun, bos. Red zone, saya bilang, red zone kita itu ada di kota besar. Ya. Kenapa sejak awal tidak ada swab gratis untuk seluruh warga? Alih-alih kita mengimpor rapid test untuk syarat administrasi. Tanyakan pada kalian semua, rakyat jelata dan dokter. Buat para teman-teman saya sejak dokter, Anda tahu jawabannya COVID itu solusinya 3T. Tes, tracing, treatment. Tesnya swab tes, tracingnya swab tes, treatmentnya obat, suruh istirahat bed rest. Sekarang apa yang kita lakuin, men? Nah, coba kita analisa dulu ya. Kan inti dari apa yang dia narasikan itu kan satu soal tanggung jawab negara. Bahwa kesehatan itu bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. 2, soal best practice-nya untuk penanganan COVID ini adalah PCR, Betul. swab test. 3, bahwa arah, ya sasaran daerahnya itu, red zone-nya itu ada di kota-kota besar. Ya. 3-tiganya ini itu nggak ada dalam kendali kita sebagai jelata. Betul. Ya kan? 3-tiganya ada dalam kendali sistem yang dia bagian dari sistem yang ada di dalamnya gitu.
Jadi apa nih maksud dia? Curhat ke kita gitu loh. Iya. Iya kan? Betul. Nah, gimana itu? Jadi kita sepakat semua lah yang disampaikan oleh Dr. Tirta bahwa untuk mengatasi pandemi COVID ini ada 3T, ya. Itu dari mulai testing, ya, ya, kemudian tracking atau tracing, ya. tracking dan tracing, Ya, tracking dan tracing. ya betul. Itu yang ketiga adalah treatment. Artinya ini kan bukan tugasnya rakyat jelata. Ini adalah tugasnya pemangku kepentingan atau pemerintah. Ya. Tapi di satu sisi dia bilang tadi, yang selalu diedukasikan adalah Ya. kewajiban dari kita nih. Betul. Sebetulnya kewajiban kita adalah 3M. Ya. 3 juga. Ya, ya. 3M ini adalah Ya. pakai masker, Ya. ya, mencuci tangan sering-sering, Betul. dan menjaga jarak, tidak berkerumun. Ya. Dan ini sudah dilaksanakan Oleh masyarakat. oleh sebagian masyarakat. Ya, ya. Memang kita lihat sebagian dari masyarakat kita Heeh. masih belum sampai edukasi itu, Ya, ya. apalagi yang di daerah pedalaman atau Pinggiran. di green zone Ya. atau daerah hijau. Ya, ya. Tapi kalau yang di red zone, ya sebagian besar sudah paham Betul. bahwa kewajiban mereka 3M itu udah Ya, paham. ya. Jadi yang dikeluhkan oleh Dr. Tirta, dia selalu disuruh untuk edukasi masyarakat dengan pakailah masker, pakailah Ya, masker, pakailah ya, masker. ya. Sekarang dia nuntut nih, Ya. yang 3T-nya mana? Kan gitu. Ya. Gimana, Bang? Sepaham, cuman address-nya Hmm. untuk yang 3M memang ke masyarakat. Ya. Untuk yang ketiga T, apa yang Dokter Tirta sampaikan itu bagi Bang Kica itu menambah kegalauan lagi gitu ya. Karena apa? Dia orang yang berada di sistem, punya akses kepada pengambil kebijakan. Ya kan? Tiba-tiba dia setelah 7 bulan teriak-teriak di luar keadaan seperti ini gitu kan? Ya. Artinya apa? Dia kan mengumbar, mempertontonkan yang sebenarnya kita juga udah merasa lah. Kita nggak berani bilang gagal lah. Ya. Tetapi memang 7 bulan ini ya kita masuk terowongan gitu Ya. kan. Nah, tapi dengan pernyataan Dr. Tirta ini jelas-jelas sebagai orang yang ada di dalam, dia menyatakan ya artinya begini loh. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Betul. Kita anggaplah apa yang menjadi kewajiban mereka sudah lakukan. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, kompetensi orang juga tidak selamanya bisa mengendalikan sesuatu. Kita terima aja dengan hati besar. Yang penting bagi kita sekarang adalah mari kita yakinkan diri kita bahwa hanya kita yang bisa memprotek diri kita. Ya, kita tidak bisa berharap banyak lagi karena Dokter Tirta sendiri orang yang di dalam sudah menyatakan seperti itu. Jadikan ini sebagai pemicu bagi kita bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita dari pandemi ini adalah kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah diberitahukan, diinformasikan, disosialisasikan kepada kita. Minimal yang 3M tadi, ya kan? Mungkin 3M itu Bung Jela bisa jelaskan lagi deh, apa itu 3M? Supaya semakin sering kita sebutkan, ingatkan, semakin melekat di pikiran kita semua. Betul. Apa itu? Jadi 3M tadi yang terakhir itu disampaikan oleh Dr. Tirta tadi, ya, yang dia keluhkan, dia selalu disuruh diedukasi masyarakat, pakai masker. Dia bilang gitu kan? Ya. Itu yang pertama. Oke. Pakai masker. Pakai masker. Mau nggak mau ya dimanapun kita berada, sebaiknya ya pakai masker. Supaya minimal bisa mencegah, memutus mata rantai penularan. Iya. Kemudian yang kedua adalah melakukan cuci tangan yang sering-sering. Mencuci tangan. Ini penting. Karena tangan kita ini habis dari mana-mana megang-megang apa-apa, kita langsung biasanya ambil makanan, ambil apa gitu kan. Bahkan makanan yang sudah jatuh pun kita ambil, kadang-kadang kita langsung ke mulut. Nah, ini paling berbahaya. Jadi sehingga cuci tangannya dengan cara yang benar. Betul. Tidak hanya sekedar di gini-gini. Ya kan diajarin. Cuci tangan benar-benar begini dan ke sabun. Betul. Itu yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengatur jarak. Nah, kita sekarang 2 meter ada nih. Ya. Ini jarak minimal nih. Kalau bisa jangan berkerumun. Nah, ini yang disorot lagi oleh
Dr. Tirta ini masih banyak masyarakat yang berkerumun makan-makan di restoran, ngongko-kongko segala macam. Nah inilah saya pikir ini termasuk kembali lagi ke tugasnya pemerintah menertibkan ini. Betul. Bagi masyarakat yang masih melakukan seperti itu ya harus ditertibkan. Tapi saya pikir sudah ada aturannya, sudah jelas ini. Ada denda, ada ini, ada segala macam gitu kan ya. Begitu Bang 3M. Iya. Artinya begini. Ini kan kenapa kita harus bertekad bahwa kita yang menjadi protektor utama diri kita, ya kan? Itu satu ya, kita tahulah apa yang terjadi 7 bulan ini, udah nggak usah banyak cerita lagi. Dari dalam kita udah dengar udah jawab semua, udah terjawab semua. Kan? Yang kedua, data-data yang diekspos atau yang disampaikan kepada kita, yang Bang Kica selalu lihat itu adalah soal kematian. Itu kan udah melebihi 10.000 ya. Artinya apa? Jangan kita lihat ini hanya semata-mata sebagai sebuah angka statistik. Ya, ini harus kita jadikan bahwa memang ini COVID ini bukan virus kaleng-kaleng, bukan virus kaleng-kaleng. Ya, 10.000 itu bukan angka yang kecil ya. 10.000 itu adalah anak-anak yang kehilangan orang tua. 10.000 itu adalah para suami atau istri yang kehilangan pasangannya. 10.000 itu adalah para orang tua yang kehilangan anak-anaknya. 10.000 itu adalah kita yang kehilangan saudara-saudara sebangsa. Ya, orang-orang terbaik kita. Orang-orang terbaik kita. Dokter udah lebih dari 100, ya kan? Artinya apa? Mari jangan kita tambah lagi angka itu. Dan kita mampu. Kalau kita benar-benar disiplin. Kalau benar-benar kita disiplin. Gimana menjelaskan? Betul. Jadi kembali lagi, semua sudah berjalan sekian lama, masa kita nggak paham-paham sih caranya kan gitu ya. Ya, yang bisa kita lakukan sekarang tinggal mendisiplinkan diri sendiri, kita disiplin diri sendiri. Kemudian kalau memang ada ketemu orang di luar sana yang masih tidak pakai masker, ya kita harus menegur, tentu dengan sopan ya, supaya tidak terjadi gesekan gitu kan. Kita ingatkan, Pak maskernya, Bu maskernya gitu kan ya. Kemudian kalau ada yang dekat-dekat, misalnya kita lagi ngantri di mana saja, ya dengan sopan aja bilang, mohon diatur jarak, mohon atur jarak. Saya pikir semua orang akan menerima. Betul. Kalau kita caranya juga sopan gitu ya. Jadi saya pikir kembali lagi himbauan kepada seluruh sobat-sobat jelata, seluruh kita jelata dan masyarakat yang menonton video ini ya. Mari kita kembali untuk disiplinkan diri sendiri, karena hanya itu cara yang terbaik sekarang ini untuk bisa menyelamatkan kita bersama. Benar. Mudah-mudahan dengan kita disiplin, mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini bisa terputus. Betul. Oke, saya pikir kita terima kasih lah ke Dr. Tirta ini ya. Masker terus tanpa tahu vaksinnya keluar. Kita terima kasih lah kepada Dr. Tirta yang sudah mengamati secara detail, secara luas dari awal sampai akhir ya, dari 7 bulan dalam sistem, kemudian dia sampaikan kepada kita. Tujuannya pasti untuk keselamatan bersama. Jadi mudah-mudahan kita bisa selamat dengan mengikuti segala yang sudah ditentukan oleh pemangku kepentingan atau oleh pemerintah. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja kita harapkan pemerintah juga satu kata ya dalam menangani masalah ini gitu kan. Toh sudah ada namanya Satgas COVID-19. Marilah di samping kita selalu meningkatkan imun tubuh kita masing-masing dengan mencari kebahagiaan, dengan suplemen gizi yang bagus, dengan istirahat yang cukup. Betul. Dan yang paling penting kita harus berdoa kepada orang yang beragama ya. Sebagai orang yang beragama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.